Di balik rimbunnya pepohonan dan sunyinya perbukitan di wilayah Gua Umbul Tuk Blitar, tersimpan kisah kelam yang masih menjadi bisik-bisik masyarakat hingga hari ini. Gua ini bukan sekedar tempat wisata alam biasa. Konon, pada masa pergolakan tahun 1965, Gua Umbul Tuk ini pernah menjadi lokasi pembantaian orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Suasana gelap dan lembab di dalam gua seolah menyimpan jejak sejarah yang benar-benar belum hilang. Lorong-lorong batu yang sempit dan dingin menghadirkan nuansa mencekam bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Banyak warga sekitar percaya pada malam tertentu masih terdengar suara lirih tangisan hingga langkah kaki tanpa wujud. Cerita-cerita itu terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan Gua Umbul Tuk penuh dengan aura misteri. Namun, bukan hanya kisah tragedi yang melekat di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, Gua Umbul Tuk juga dikenal sebagai tempat untuk bertapa dan mencari ketenangan batin. Beberapa orang datang dengan tujuan spiritual, berdiam diri di dalam gelapnya gua selama berhari-hari. Masyarakat sekitar bahkan memiliki cerita legenda tentang pertapa yang terlalu lama menyatu dengan alam hingga tubuhnya berubah menjadi batu. Meski belum pernah terbukti secara ilmiah, kisah gua ini tetap hidup dan menambah kesan angker Gua Umbul Tuk. Di balik keindahan alam, di balik keindahan stalaktit dan stalagmit, gua ini menyimpan perpaduan antara sejarah kelam, legenda, dan kepercayaan masyarakat yang membuatnya tetap dikenang hingga kini. Seperti apa dalam dari Gua Umbul Tuk ini? Kita akan memasukinya. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Blitar, Jawa Timur, dan saat ini saya ditemani Mas Basuki ya, seorang guide atau pemandu yang akan mengantar kita sampai ke mentok ke lokasi yang dimana ini adalah sebuah gua di dalam tanah atau lorong bawah tanah yang dimana dialiri air. Nah, di sini Mas Basuki, konon kabarnya ada berita ada orang bertapa yang sampai membeku ya di dalam sana ya? Ya, dulunya lah. Gitu. Sampai sekarang mungkin masih ada? Ya, mungkin masih ada. Kita akan mengecek ya, kita akan menelusuri gua ini sampai di lokasi di mana ada orang bertapa tersebut ya. Iya. Mas, ini nanti kita basah-basahan ya? Iya, harus basah. Harus basah kuyup. Oke Mas, kita langsung saja menuju ke lokasinya ya. Tadi didampingi atau dipandu oleh Mas Basuki. Sungainya agak budek ya Mas Basuki ya? Iya, agak lama sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Petualangan kita hari ini diberi pelajaran. Kita siapkan alat penerangan. Kebetulan pagi ini kita belum mandi ya. Ya teman-teman, kita masuk ke Gua Umbul. Nah, seperti ini. Mas Basuki, panjang dari lorong kedua ini berapa ratus meter Mas kira-kira? Kalau menentukan kalau bisa dijangkau itu 1.500 meter. Lebih kalau sampai mentok tempat ujung ya. Tapi ya mudah-mudahan tangan kita cukup dulu. Jadi kita sekarang kali ini kita tidak pakai di bawah ya, pakai di bawah. Ini kan berisik suaranya. Kita berempat ya, sama pemandu satu. Kita masuknya sudah sekian.
puisi. Wow. Kita lihat ke belakang. Wow. Dan di sini teman-teman kita explore ya memang. Mencari tempat goa di mana di sini ada seorang pertapa yang sampai beberapa tahun sampai membeku dan seperti sudah menjadi fosil. Kita akan diantar sama pemandu apakah masih ada orangnya atau sudah menjadi batu. Keindahan dari gua ini cukup luar biasa ya teman-teman. Kita tidak pakai mic, jadi suara dari air ini cukup keras ya teman-teman. Dan ini situasinya seperti ini, curang. Kita lanjut ya. Tuh. Kita merangkak ini. Wow, luasnya seperti danau ya. Wow. Bagaimana atas? Seperti danau ya. Gak ada buayanya mas? Gak ada. Kalau buaya ada sama ini. Iya nih. Ikan sama ini. Musik jalan. Ya. Sama udang. Ini kayak jamur. Kayak jamur. Ini stalagmit. Ya, Ini ya. Nah, yang kanan ini Stalaktit. tapi Yang di depan kita udah nyambung itu. mana ya? Ini. ini paling tua mungkin usianya ya. Kita. Ketemu stalagmit. Pak, ini kayak kursi ya. Iya. Apa? Nih, ngadep ke sana.
Seperti ini teman-teman ya, yang kita injak ini cukup curam. Ini udah nyambung ya. Ini kalau belajar gimana mas? Kalau bantu jangan bisa masuk. Oh nggak bisa masuk? Ini tuh amannya ya mungkin Mau ya? Kita lihat di sini ya. Ini sudah seperti fosil. Olahraga lu. Iya. jangan fisik. Maka kadang kebran. Kuatnya itu kadang yang kadang apa itu enak. Ini masih mulai besar. Sampai sana masuk semua ini. Ini bisa ya Mungkin kalau masih yang kata atau agak pusing. Iya. Bisa ya? Iya, bisa. Kadang itu kalah kulino. Kalau ini Biasa. Kalau bela itu waktu itu menghujan itu lebih enak, tapi resiko banjir. gitu ya? Ya, kan airnya deras. Jadi Bawa oksigen ya? Jadi kita menunduk seperti itu ya. Cukup luas. Dan itu seperti anak tangga dalam istana ya. Entek. Oksigen entek. Sesak hujan.
Gak kuat Kang. Kuat ya? Ini ana oksigen ya? Kita kehabisan oksigen ya. Ya. Kuat ya? Kuat ya? Ya. Kita oksigen lagi. Sampai di sini ya teman-teman, sekitar 500 meter ya, atau 1 kilo. Oksigen habis. Padahal ini air ya, tapi nggak ada kelelawar satupun yang bisa hidup di sini. Kita sudah terengah-engah. Istirahat. Entek nawas gue. Digas ae. Gak sih. Gak aman.
Oh, akhirnya kita keluar. Ya. Memang mungkin startnya tadi kita kurang santai ya. Juru pemandunya udah terbiasa, makanya dia gas aja. Itu temen gue. Aman. Oke ya, teman-teman, kita sampai ke separuh ya. Napas kita udah habis. Oke, lain kali kita lanjutkan kembali ya.